Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sapitri. Di video kali ini, kita akan belajar tentang salah satu materi penting dalam pendidikan agama Islam, yaitu iman kepada malaikat Allah. Nah, tujuan kita belajar hari ini ada 3. Yang pertama, kita akan memahami apa itu iman kepada malaikat. Kedua, kita akan mengenal nama-nama malaikat beserta tugasnya. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui bagaimana cara menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum kita lebih jauh membahas, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Jadi, iman kepada malaikat itu artinya kita percaya dan meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Malaikat itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia bisa berbuat baik dan juga bisa berbuat buruk atau salah. Nah, sedangkan malaikat itu tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Malaikat selalu taat kepada Allah, tidak pernah membantah dan selalu menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah. Selain itu, malaikat juga tidak makan, tidak minum, dan tidak memiliki nafsu seperti manusia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang sangat patuh dan selalu menjalankan perintahnya. Nah, sekarang kita masuk ke nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Ada berapa nih malaikat yang wajib kita ketahui? Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat yang biasanya diajarkan dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas mengatur rezeki seperti hujan dan tumbuhan. Yang ketiga, malaikat Israfil yang nantinya akan meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat. Yang keempat, malaikat Izrail yang bertugas mencabut nyawa makhluk hidup. Yang kelima dan keenam, malaikat Raqib dan Atid yang bertugasnya mencatat semua amal perbuatan kita, ya, baik maupun buruknya. Nah, yang ketujuh dan kedelapan, malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanya manusia di dalam kubur. Yang kesembilan, malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Nah, semua malaikat ini memiliki tugas masing-masing yang tidak pernah mereka tinggalkan. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus beriman kepada malaikat? Ternyata ada banyak hikmah, ya, atau manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita jadi lebih berhati-hati dalam berbuat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua perbuatan kita selalu dicatat oleh malaikat. Nah, siapa yang mencatatnya? Kan tadi sudah saya sebutkan, ya. Nah, yang kedua, kita jadi lebih rajin beribadah karena kita sadar bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang ketiga, kita jadi lebih mudah menjauhi perbuatan dosa. Dan yang keempat, kita merasa selalu diawasi sehingga kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Nah, sekarang kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita jadi tidak berbohong
Karena kita tahu ada malaikat yang mencatat setiap ucapan atau perbuatan kita. Kita juga jadi rajin sholat. Nah, walaupun tidak ada yang melihat, karena kita sadar Allah dan malaikat selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Nah, kemudian kita juga jadi suka membantu orang lain, tidak menyakiti teman dan saudara, ya, dan selalu berusaha berbuat baik, saling menolong sesama. Jadi, iman kepada malaikat itu bukan hanya sekedar diketahui, tapi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa simpulkan bahwa iman kepada malaikat adalah percaya bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat dan memiliki tugas masing-masing. Dengan beriman kepada malaikat, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih rajin beribadah. Sebagai penutup, saya ingin memberikan satu pertanyaan saja untuk kalian nih. Nah, menurut kalian, kenapa kita harus berhati-hati dalam berbuat jika kita beriman kepada malaikat? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.